Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya. Sehat selalu. Bapak Ibu Saudaraku, ini hari-hari ini kita akan memperingati hari Paskah ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita siapkan hati kita untuk mengenang kematian dan kebangkitan Kristus supaya menjadi pola pikir kita berubah menjadi pribadi yang sama seperti Kristus. Karena pengorbanan di kayu salib itu pengorbanan yang sangat mulia. Mungkin bagi dunia sangat membingungkan. Kok bisa Allah itu mati? Ini hal-hal yang selalu dibicarakan. Mengapa Allahnya orang Kristen bisa mati? Itu hal yang mustahil, bukan? Bapak, Ibu, Saudaraku, kita hari ini akan membahas secara khusus dari versi pandangan iman Kristen tentunya Bapak Ibu Saudaraku. Kalau di luar itu saya mohon maaf ya. Kita boleh berbeda, tapi ingat toleransi harus tetap berjalan. Bapak Ibu Saudaraku, dapatkah Allah itu mati di kayu salib? Ini yang akan kita bahas secara spesifik. Kekristenan diwarnai beberapa paradoks yang indah tentunya. Kelihatannya sekilas kalau kita mempelajarinya berbeda. Tetapi kalau kita mencermatinya secara mendetail, di sana ada kesamaannya, sama-sama benar. Bapak Ibu Saudaraku, salah satu paradok di dalam kekristenan adalah dui natur Kristus. Ia adalah Allah sejati dan sekaligus 100% manusia sejati. Inilah yang kadangkala dunia menolaknya. Kok bisa Allah sejati dan manusia sejati? Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah bahwa dui natur Kristus itu tidak berubah. Dua hakikat dapat menyatu dalam satu pribadi, pribadi logos. Tapi tidak boleh dicampur adukan di sini. Dui natur Kristus itu saya sudah katakan tidak bisa berubah. Bapak Ibu Saudaraku, kalau membaca Alkitab secara cermat itu di sana ya, contohnya saja Matius 16 ayat 21, kita akan membacanya. Sejak waktu Yesus mulai menyatakan kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Berarti Yesus mati. Ini Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya mengapa Yesus bisa mati kalau dia Allah? Persoalannya Allah tidak bisa mati. Allah adalah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. 1 Timotius pasal 16, 1 Timotius pasal 6, maksud saya ayat 16. Di sana para filsuf Yunani kuno juga mengungkapkan keyakinan yang sama jika keilahian dan kemanusiaan Kristus tidak dipisahkan. Lantas bagaimana kita menjelaskan kematian Yesus? Natur atau hakikat ini kita akan mempelajarinya dahulu definisinya supaya Bapak Ibu Saudaraku tidak bingung. Natur atau hakikat itu merujuk pada semua yang khas yang dimiliki oleh semua manusia. Misalnya kalau dikatakan natur atau hakikat insani gitu ya Bapak Ibu ya, berarti semua yang khas yang ada dalam diri manusia, yaitu misalnya tubuh, pikiran, dan perasaan ya Bapak Ibu Saudaraku. Sedangkan natur atau hakikat Allah atau natur atau hakikat ilahi itu segala sesuatu yang khas dan dimiliki oleh pribadi lain di dalam Allah Tritunggal. Misalnya kedaulatan Allah, kekekalan, dan kemahatauan, dan sebagainya. Nah, istilah kedua, pribadi perwujudan spesifik dari hakikat atau natur. Semua manusia memiliki tubuh. Ya, betul kan Bapak Ibu Saudaraku? Tubuhnya
ya pasti memiliki pikiran dan perasaan yang berbeda-beda. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kepribadian dendropik itu berasal dari kata theos, yaitu Allah. Dan kalau anthropos itu berarti manusia. Ini untuk menekankan satu pribadi menyatakan dua hakikat Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, istilah kedua adalah pribadi. Ini makna yang terkandung dalam istilah ini adalah perwujudan spesifik dari hakikat atau natur tubuh seperti yang dimiliki yang berbeda-beda. Saya katakan tadi pikiran, bisa perasaan yang berbeda-beda. Nah, kalau kepribadian dendropik itu berasal dari kata theos, yang saya ulang itu Allah, Bapak Ibu. Hal ini menekankan bahwa hanya ada satu pribadi yang menyatukan dua hakikat Kristus. Berarti di sini berguna untuk menekankan hanya ada satu pribadi yang menyatukan dua hakikat Kristus. Istilah kepribadian dendropik ini juga memberikan penekanan yang memadai bahwa natur ilahi itu adalah akar dari kepribadian Kristus. Theos diletakkan di depan anthropos tentunya. Ini sama seperti cabang zaitun liar yang dicangkokkan pada pohon zaitun asli dan mendapatkan kehidupan dari pohon itu. Demikianlah kemanusiaan Kristus ditambahkan dan disatukan pada keilahiannya. Dua hakikat ini digerakkan oleh kepribadian dendropik. Istilah terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah jiwa dan tubuh. Dua istilah ini jelas lebih berhubungan dengan hakikat insani Kristus, karena Allah adalah roh di dalam Yohanes 4 ayat 24a. Dalam hal ini jiwa merujuk kepada nyawa. Jiwa dibedakan dari tubuh. Gitu ya Bapak Ibu ya, pelan-pelan supaya tidak bingung. Berbekal istilah-istilah yang sudah saya ucapkan tadi, marilah kita sekarang mencoba untuk menjelaskan kematian Kristus secara sederhana saja, karena saya bukan tipe-tipe orang yang sangat pintar ya Bapak Ibu ya. Saya akan membahas secara sederhana saja, menjelaskan kematian Kristus secara sederhana. Kematiannya dipahami oleh dua cara sebenarnya ya Bapak Ibu Saudaraku. Sebagian orang menganggap kematian itu sebagai ketidakadaan atau non-eksistensi ya Bapak Ibu ya. Alkitab jelas mengatakan ya Bapak Ibu, masih ada kehidupan sesudah kematian. Kita harus percaya bahwa ada kehidupan sesudah kematian gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Sebagian yang lain kita melihat kematian itu sebagai keterpisahan gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Berarti yang material dan non material. Alkitab mengamini hal itu. Semua mengalami keterpisahan, tapi hanyalah bersifat sementara saja Bapak Ibu Saudaraku. Dua jenis kematian di atas jelas tidak dapat diterapkan dalam diri Allah. Betul kan Bapak Ibu Saudaraku? Ia adalah kekal sehingga tidak mungkin tidak ada. Allah juga tidak memiliki tubuh sehingga keterpisahan antara tubuh dan jiwa itu merupakan hal-hal yang benar-benar tidak relevan untuk Allah. Begitu Bapak Ibu Saudaraku. Lalu apa yang terjadi pada saat kematian Kristus? Bapak Ibu Saudaraku, pada saat di kayu salib, jiwa dan tubuh Kristus terpisah untuk sementara waktu sebelum dibangkitkan. Dengan kata lain, kematian Kristus itu lebih bersentuhan pada hakikat insaninya. Berarti selama 3 hari,
3 malam itu keutuhan kemanusiaannya terinterupsi atau pemisahan antara jiwa dan tubuh. Keterpisahan seperti ini tidak terjadi pada kepribadiannya yang dentropik. Baik jiwa maupun tubuh Kristus tidak terpisah dari kepribadian ini. Tetapi kematiannya Kristus sebelumnya sudah berkata, aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Kalau kita membacanya di dalam Yohanes 10 ayat 18. Aku di sini merujuk pada kepribadian dentropik Kristus. Pribadi ini tidak terpisah dari kematian Kristus, baik pada saat hidup maupun mati. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku, bertolak dari pemahaman bahwa natur ilahi Kristus itu akar dari kepribadian dentropiknya. Ya, secara gampangannya kita ini mengatakan bahwa Allah mati untuk kita, itu kepribadian khusus yang berakar dari natur ilahinya yang tidak terpisahkan dari jiwa dan tubuh insaninya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena itu dalam taraf tertentu kematiannya tetap bisa disebut kematian Allah. Yang tetap disebut kematian Allah di sini itu bukan berarti hakikat ilahinya yang mati. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena Allah itu 100% Allah dan 100% manusia. Yang mati ini adalah kemanusiaannya Yesus ya. Kalau Allah tidak bisa mati, Bapak Ibu Saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Allah yang punya rencana yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Kita ini orang-orang yang sebenarnya sudah mengalami lepas dari hadirat Allah karena dosa, tapi karena kasih, karena anugerahnya Allah yang berinisiatif mencari manusia. Gampangannya seperti ini Bapak Ibu Saudaraku, Allah itu ingin berdamai dengan manusia. Caranya bagaimana? Dia mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Ya, kita berbicara tentang Tritunggal, Bapak Ibu. Ada hakikat Allah yang dimana hakikat itu 3 hakikat dalam satu pribadi Yesus Kristus. Berarti yang mati itu bukan Allah, tetapi kemanusiaannya. Bapak Ibu, di sana kita tahu uniknya kekristenan itu seperti itu, bahwa kita ini diselamatkan oleh inisiatifnya Allah. Patut kita bersyukur kepada Allah. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai manusia itu sebenarnya tidak layak untuk menerima sebesar itu pengorbanan Yesus di kayu salib. Bagi orang lain mungkin Yesus mati di kayu salib itu ada yang bilang, oh itu yang mati Yudas, oh itu yang mati bukan Yesus. Tapi memang Yesus mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu iman Kristen. Kita mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Dia rela mati bagi kita. Berarti Bapak Ibu Saudaraku, perlu kita simpulkan bertolak dari pemahaman bahwa natur ilahi Kristus adalah akar dari kepribadian dentropik seperti yang ditegaskan oleh Sid. Kita masih dapat mengatakan bahwa Allah itu mati untuk kita. Kepribadian khusus yang berakar dari natur ilahinya ini untuk terpisah dari jiwa dan tubuh insaninya. Karena itu dalam taraf tertentu kematiannya tetap bisa disebut kematian Allah, walaupun bukan dalam arti hakikat ilahinya yang mati. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku, semoga penjelasan ini dapat membuat iman kita bertumbuh di dalam Kristus.
Biarlah momen-momen Paskah ini mengingatkan bagaimana karya Kristus di kayu salib, karya yang terbesar yang membuat kita diperdamaikan oleh Allah. Kita adalah mempelai Kristus. Maka gunakanlah waktu yang singkat ini bukan hanya mengenang kematiannya saja, tetapi hidup di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kita menjadi suatu pribadi yang selalu bertumbuh ingin seperti Kristus. Selamat melayani pekerjaan Tuhan dimanapun engkau berada, di sekolah, di keluarga, di gereja, dimanapun engkau berada. Jadilah berkat, jadilah terang dan menerangi banyak orang dengan kepribadian kita. Biarlah Kristus selalu berbicara atas hidup kita. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.